mereka rahasiain dulu sebelum nikah. Oh, setelah nikah surprise. Surprise, ini kado. Kadonya utang. Tapi kalau menurut Habib gimana? Kalau aku istri ada masalah kayak gitu, aku tutupin. Tapi aku belum ikhlas. Itu pahala kok saya, insya Allah. Ini kayaknya edisi yang paling spesial karena diawali dengan baca DM dari salah satu pendengar di Cahaya untuk Indonesia nih. Ini DM-nya ke Instagram kita. Istri saya terjerumus dalam pinjol. Dan alhamdulillah dia sudah mengakui semua dan bertaubat. Jalan keluarnya dari keluarga sepakat untuk menjual sebidang tanah untuk melunasinya. Dan kami sedang berusaha sekuat tenaga. Namun sudah 3 bulan ini belum ada penawaran. Sedangkan saya sudah tidak punya harta lebih untuk melunasi utang istri saya. Hanya dengan menjual tanah tersebut satu-satunya jalan keluar. Dan akhir-akhir ini di medsos juga sudah ramai bahwa di tahun depan semua akan krisis. Saya beserta keluarga berniat menjual tanah ini hanya semata-mata ingin beribadah. Semua ujian cobaan datang dari Allah ini saya terima dengan pasrah sembari tetap ikhtiar. Kami mohon petunjuk menyikapi hal ini. Terima kasih. Wah, jadi si istri berhutang untuk membantu suaminya. Niatnya untuk membantu suaminya. Ternyata justru suaminya menganggap ini memperburuk keadaan. Nah, mereka kira, wah kayaknya pinjam gampang nih, tinggal pakai HP doang bisa dapat duit berjuta-juta. Nah, dia gak tahu resikonya tuh. Yes. Nah, ketika tahu resikonya, memang sih sedikit membantu mungkin bagi suaminya, tapi akhirnya justru sulit bayar karena kan biasanya pinjol itu bunganya gede. Iya, gede banget. Bunganya gede, makanya dia riba karenanya dia haram. Nah, itu yang bikin keadaannya jadi suaminya bingung sampai DM ke kita. Nah, kalian pernah mengalami hal serupa atau punya cerita teman curhat hal begitu? Biasanya sih kalau cerita teman nanti sebenarnya kita, cuman ada teman saya itu sebenarnya kita ya gitu, itu cara curhat. Itu cara curhat yang baik dan benar. Jadi kalian punya teman seperti itu enggak? Oh, enggak sih. Kalau kita mah nggak punya sih, tapi teman aku. Jadi kita mah dua-duanya emang nggak suka punya utang. Cuma di Korea banyak yang kayak masalah-masalah kayak gini. Wah, ada juga pinjol ya? Ya pinjol, bukan pinjol. Itu bank tapi bunganya agak tinggi. Oh iya. Ya. Tapi kebanyakannya ya mereka rahasiain dulu sebelum nikah. Oh, setelah nikah surprise. Surprise, ini kado. Kadonya utang ya. Iya, surprise gitu. Aduh. Jadi akhirnya yang ada yang ambil jual apartemen apa gitu-gitu ada. Tapi kalau menurut aku ya itu sebenarnya salah ya kalau nggak buka utangnya sebelum nikah ya. Iya. Karena sebelum nikah juga aku nanya, kamu punya utang nggak gitu. Karena kan kalau orang Korea biasanya pakai kartu kredit ya. Oke. Apa-apa kartu kredit. Nah, aku nanya ke dia waktu itu, kamu punya utang nggak? Kayak gitu. Oke. Terus ternyata Nggak. Ada. Ada tapi yang nggak gede. Iya, dari yang si kartu. Itu Kartu pertanyaan arahnya kemana tuh? Seandainya dia punya banyak utang, tidak jadi nikah gitu. Enggak dong. Enggak, maksudnya kan kita kan kalau ada kita cari solusinya, benar kan? Benar. Cari solusinya dulu kayak gitu. Maksudnya waktu itu kayak gitu. Iya sih. Pernikahan itu kalau dalam Al-Quran kan disebut sebagai mitsaqan ghalidha, perjanjian yang agung. Maka layaknya satu perjanjian, kedua belah pihak tuh sama-sama saling mengetahui satu sama lain dengan segala benefit dan resiko yang akan didapatkan. Karena ketika sudah menikah, ya sebaiknya keduanya itu menjadi satu kesatuan. Makanya suratul A'raf itu ayat ke-21 tentang pernikahan, Allah katakan min anfusikum.
azwajan. Aku berikan pasangan kepadamu dari bangsamu sendiri. Maksudnya manusia sepertimu yang pasti punya salah, punya hilaf, mungkin juga punya utang. Tapi kalian dipersatukan olehku sehingga sebaiknya ya udah apapun masalahnya baik sebelumnya ataupun saat pernikahan ataupun di masa depan dihadapi bersama tuh. Termasuk bukan cuma utang sih, kayak mungkin sisa-sisa masalah masa lalu kita dengan siapa ya? Mungkin dengan orang tua kita, dengan mantan kita dan lain sebagainya tuh ya udah. Kan orang yang DM ya, orang yang DM tuh tadi bilangnya dia tuh lagi berpikir nggak bisa ikhlasin karena dia kan mikir tahun depan ada krisis ekonomi tapi jual tanah gitu. Iya. Tapi kan ya kalau sebenarnya kita tutupin dosanya istri itu tugasnya suami ya. Iya, tugas suami. Ya, jadi tapi kalau menurut Habib gimana? Kalau aku istri ada masalah kayak gitu, aku tutupin, tapi aku belum ikhlas. Itu pahala kok saya, insya Allah. Iya, karena kalian sudah satu kesatuan, maka istri itu dalam Islam adalah kehormatan bagi suaminya. Iya. Makanya aib seorang istri itu harus ditutup oleh suaminya, sebagaimana juga sebaliknya. Dan mengangkat derajat seorang istri juga harus menjadi visi bagi suaminya, sebagaimana juga sebaliknya tuh. Karena kalian ini sudah dipersatukan sama Allah gitu, sehingga ya tanpa bawa-bawa agama pun orang ngelihat kalau istri kamu kayak ada sesuatu yang menjatuhkan di mata masyarakat, pasti nama kamu juga jatuh. Bahkan saking kuatnya ikatan itu, kalau di kampungku dulu tuh istri itu menyandang nama suaminya. Kadang bahkan dipanggil dengan nama suaminya. Betul. Jadi kadang juga menyandang gelar dari istrinya gitu. Oh ini ininya apa suaminya ibu ini gitu. Pasti akhirnya kena kemana-mana. Nah, karena itu harus jadi visi bersama tuh, menutup aibnya. Termasuk juga menutup aib masa lalu pasangan. Kan ada juga kan yang ini hadis atau bukan ya? Aku juga lupa, yang suami itu pakaian buat istrinya, istri itu pakaian buat suaminya. Iya, libasun. Libasun itu artinya pakaian untuk menutupi segala sesuatu yang bisa memalukan bagi keduanya, dan sekaligus libasun itu artinya untuk melindungi dari, ya kalau pakaian kan dari dingin, bukan hanya menutupi untuk dari rasa malu kan, tapi juga dari rasa dingin, dari sesuatu yang bisa membahayakan. Nah, kalian berdua ini saling menjadi pelindung dan penjaga kehormatan satu sama lain. Zaman sekarang mah biasanya mungkin kayak image suami tuh image istri, image Betul. image suami. Ya. Gitu lah, Dan bahasa itu gaul. ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu kan dulu diartikan suami adalah pemimpin bagi perempuan. Nah, sekarang itu sudah versi terjemahan Kementerian Agama sekalipun, suami adalah pelindung bagi istri itu. Bahkan seorang calon istri kalau tidak ditanyakan oleh calon suaminya, tidak diperkenankan menceritakan masa lalunya yang gelap kepada calon suaminya, karena itu bagian dari menjaga aib yang ditutup oleh Allah. Misalnya nggak perawan gitu, itu nggak boleh diceritakan kalau suaminya memang ngerasa nggak perlu tahu soal itu dan nggak bertanya tentang hal itu. Jangan sok inisiatif, saya dulu begini. Betul. Kecuali memang yang resikonya terkait dengan hubungan kalian ya. Contoh utang. Kalau utang kan diceritakan ataupun tidak diceritakan, nanti diceritakan oleh si pemberi utangnya ya. Nah, malah ntar jadi permasalahan rumah tangga yang lebih besar. Atau juga kalau ada masalah-masalah biologis, sakit atau apa, itu diceritakan. Khawatirnya itu akan menjadi kendala di kemudian hari. Nah, kalau kalian pernah ini nggak? Pernah kayak semacam apa berhutang diem-diem tanpa sepengetahuan pasangan? Nggak pernah. Nggak pernah? Ya. Berhutang diem-diem. Soalnya kalau kita memang duit aku. Kita nggak mata-matain. Oh. Ya. Tapi kalau ada yang keluar yang gede, Mesti kita minta. saling
konversasi dulu. Oke. Ini gimana, worth it apa enggak? Kita saling nanya dulu. Ini menarik nih. Memang dalam Islam begitu. Dalam usul fiknya Syekh Abu Zuhrah namanya tuh. Islam itu salah satu visi utamanya adalah meletakkan hak istri kepada istri dan hak suami kepada suami. Jadi masing-masing tuh punya hak. Itu ngeritik karena dulunya istri itu menjadi pelayan atau budak bagi suaminya. Jadi betul-betul nggak punya hak, yang punya hak itu cuma suami. Maka dikritik oleh Islam. Nggak, masing-masing punya hak. Tapi di sisi lain ada yang salah ketika bilang uangku, uang istriku, uang istriku. Beda, karena uang suami ada jatah uang istri di dalamnya. Sebenarnya iya, uang aku uang dia juga. Tapi Iya, iya. tetap uangmu ya uangmu. Tapi Tapi ada ada sebagian yang jatah istri. Apa aja itu? Surat An-Nisa ayat 4 itu pertama mahar. Mahar itu. Kemudian surat At-Talaq ayat 7 itu nafkah. nafkahnya secara Nah, nafkahnya itu secara lahir maupun secara batin. Jadi nafkah batin itu kalau kita ngomongin utang langsung ke utang lagi aja. Kalau nafkah batin biar yang 18 di bawah masih bisa nonton tayangan ini. Tapi maksudnya itu kewajiban. Dilarang kemudian keduanya tidak memberikan nafkah itu. Nah, termasuk uang mahar. Kecuali uang mahar itu diberikan secara ikhlas oleh istri kepada suaminya, itu boleh. Tapi itu menjadi hak penuh prerogatif si istri mutlak tuh, enggak, suami nggak bisa nganggap itu duit masih duit suami atau pemberian dari suami. Itu hak istri yang dititipkan kepada suami dan kemudian dikasih. Bahkan saking kuatnya nih ya soal hak dan kewajiban masing-masing, Syekh Ali Jum'ah tuh menjelaskan begini. Seandainya ada pasangan suami istri yang bercerai dalam keadaan sedang menyusui anaknya, maka suami itu harus membayar jika istri meminta ongkos untuk menyusui. Jadi hak istri itu dijaga betul. kalau dalam balik ke Islam. utang, Wib, kalau istri mestinya tuh, kalau istri kan sekarang nih ya tadi kasusnya gitu Iya. ya, pinjem uang nih, ngutang gitu, entah itu mau sama siapa itu sebenarnya harus izin ke suami atau ya udah gitu nggak apa-apa. Iya, jadi karena suami adalah pemimpin rumah tangga, maka seorang istri dalam melakukan apapun dia harus meminta izin. Bahkan dalam salah satu hadis Nabi katakan seorang istri harus minta izin suaminya untuk berpuasa sunnah. Kecuali puasa wajib di bulan Ramadan, di luar itu kalau mau puasa harus izin sama suaminya. Keluar rumah juga harus izin, kecuali memang udah kerjaan nggak setiap hari mau ke kantor izin dulu, nggak. Kalau suaminya emang udah saling tahu ya udah. Termasuk juga kalau mau ngutang harus izin. Cuma kadang kondisinya si suami ini tidak memenuhi kebutuhan istri secara penuh. Kayak make up istri itu kan kebutuhan juga. Iya. Karena istri mempercantik dirinya untuk suami itu adalah perintah Islam. Nah, kadang itu nggak dipenuhi lah oleh suami. Nah, maka di sanalah kemudian ada kasus dulu. Hindun, istrinya Abu Sufyan, pernah ngadu ke Nabi. Nabi, Abu Sufyan itu suami saya pelit, kikir. Kalau ngasih belanja itu nggak cukup untuk semua kebutuhan saya. Nah, boleh nggak saya mengambil dari suami saya uang untuk kebutuhan saya? Kata Nabi, ambillah dengan cara-cara yang ma'ruf, yang bagus. Kayak istri ngambil dari kantong suaminya. Nah, itu boleh, asalkan ma'ruf. Ma'ruf itu apa artinya? Secukupnya. Hanya untuk memenuhi kebutuhan. Termasuk juga diperbolehkan seorang istri mengambil diam-diam uang suaminya untuk kebutuhan yang memang itu kewajiban seorang suami seharusnya. Tapi karena suaminya kikir, kan ada aja itu kan. Kalau ini ini aku mau nanya lagi, Bib ya. Tapi ini apa sih namanya? Sebenarnya ini dari pribadi sih aku. Oke. Ini aku masih bingung banget, Bib. Tapi kalau dari aku menurut saya cukup.
dari aku ya. Oh iya. Akunya ngerasanya cukup. Nah, jadi kayak gini. Kan emang tadi kan disampaikan sama suami aku kalau kita tuh uangnya masing-masing. Iya. Bener kan ya? Tapi suami aku kan yang kayak ngebayar rumah, ngebayar kebutuhan rumah dan segala macam kayak gitu kan. Nah, waktu itu aku sempat pernah lihat tayangan ceramah kalau tetap suami itu harus ngasih jatah buat istrinya jajan. Nah, kalau itu hukumnya gimana? Karena aku juga nggak pernah minta, karena aku juga merasanya dari aku sendiri, aku udah punya cukup, kayak gitu. Tapi dia juga suka beliin aku barang-barang, kayak misalnya aku pengen beli apa, dibeliin, apa, ditraktir sama suami, kayak gitu. Iya, kalau keinginan istri, itu kan tidak termasuk nafkah yang harus dipenuhi. Tapi kalau kayak yang tadi, jajan, semua itu kan kebutuhan bagi seorang istri. Maka kalau istri memang membutuhkan itu, wajib bagi suami memenuhi. Tapi kalau istri sebenarnya nggak membutuhkan itu, cuma aneh-aneh aja, maka itu bukan kewajiban. Sehingga suami tidak berkewajiban dan istri tidak berhak atas hal itu. Sehingga nggak boleh tuh istri ngambil diam-diam untuk hal itu. Dia harus izin dulu untuk kebutuhan-kebutuhan yang di luar kebutuhan primer seorang istri dari suaminya. Nggak, soal ini kan sensitif ya, Bib, kalau masalah uang kan ya. Iya. Masalahnya aku takutnya di situ malah jadi dosa buat suami aku. Padahal aku ngerasanya cukup, oke, tapi ternyata itu kewajiban dia untuk memberi kayak gitu. Enggak, kalau Takutnya- kamu udah merasa cukup, artinya kamu ridho. Iya. Nggak ada masalah. Berarti Iya, ya sama clear. kayak tadi, mahar pun, kamu dapat mahar nih. Terus dikasih oleh kamu semuanya atau sebagian kepada suamimu. Itu nggak apa-apa. Asalkan kamu ridho gitu. Nah, karena itu biasanya. Yang penting adalah kebutuhan. Nah, karenanya kalau dulu tuh ada tradisi gini. Biasanya seorang suami istri kalau sudah tua, mereka saling meminta ridho satu sama lain. Agar hal-hal yang mungkin namanya manusia ya, pasti ada khilaf lah ya. Pasti ada aja kekurangan baik suami kepada istri atau istri kepada suami. Maka keduanya tuh sering-sering minta ridhonya. Kayak suami nyium keningnya istri sambil minta ridhonya, istri cium tangan suami sambil minta ridhonya tuh. Karena orang yang paling berhak pertama dan utama atas kebaikan seorang suami adalah istrinya. Begitu juga sebaliknya. Bahkan ya, kalau seandainya ibu kita punya kebutuhan dan istri kita punya kebutuhan, maka dan kita tidak bisa memenuhi keduanya, maka yang harus diutamakan dipenuhi adalah istri kita. Tapi dengan syarat jangan sampai kemudian ibumu tahu dan kemudian sakit hati karena hal itu. Tapi kalau dan idealnya sih tetap kita memenuhi keduanya ya. Tapi kalau memang nggak bisa, nggak hanya salah satu, itu istri. Karena dia adalah titipan dari Tuhan. Wa anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu. Keluarga utama kita adalah istri kita ketika kita sudah menikah. Sedangkan ibu kita kan tanggung jawab dari ayah kita. Nah, kalau diem-diem ngutang enggak. Nah, kalau diem-diem login ke sosmed pasangan atau diem-diem ini aku pernah tuh hampir sudah terjebak sama istriku. Istriku itu mau downloadin aplikasi untuk nge-track pergerakanku tuh. Ada tuh aplikasinya. Jadi aku tadi cari aplikasinya nggak ketemu tuh nama aplikasinya. Jadi aplikasi untuk nge-track orang lain. Dia bisa tuh. Nah, banyak itu istriku cerita teman-temannya dia di antara sesama pasangan itu saling mendownload itu untuk saling tracking satu sama lain. Nah, kalau kalian punya pengalaman soal itu enggak? Enggak sih. Kita dua-duanya nggak suka gitu. Medsosnya kalian sama-sama nggak tahu passwordnya? Cuman dia pernah login di aku tapi nggak keluar-keluar. Itu pun nggak aku oprak-aprik, nggak gimana-gimana. Paling kayak kan kadang kalau dari iPhone tuh notifnya masuk, kepencet tuh pun langsung dikeluarin lagi kayak gitu. Oh gitu. Cuman dulu pernah aja. Cuman kalau iseng-iseng sekali-sekali mah pernah ya saya Iya, kayak lagi gabut kayak ngambil itu pun nggak karena kita berduanya nggak ada apa-apa alhamdulillahnya. Iya. Nggak ada Jadi yang gimana-gimana kayak nggak ada gitu. ngerasa kayak privasi, nggak Iya. ada. Orang yang udah nikah nggak ada privasi, Betul, apalagi cowok. Idealnya begitu ya, idealnya begitu. Itulah yang menyebabkan kemudian salah satunya di suratul Hujurat ayat ke-12 Allah melarang 3 hal. Pertama, wala tajassasu. Jangan memata-matai. Kemudian jangan berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebagian prasangka itu berdosa. Dan yang ketiga,
wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kemudian mencari-cari kesalahan. Tapi berprasangka dalam batasan tertentu, kalau memang ada dasarnya boleh kita ngecek karena sudah ada gejala-gejala yang membuat kita tidak tenang atau suami kita mencurigakan. Boleh tuh mencari tahu untuk meyakinkan. Tapi kalau nggak ada apa-apa mencari-cari, ulama-ulama Al-Azhar itu mengharamkan pasangan itu untuk secara memaksakan saling mengetahui password satu sama lain. Entah itu password HP, password medsos. Itu mah menurut saya ya lebih nggak sehat, malah saling curiga gitu. Betul. Karena bisa jadi yang nggak masalah jadi masalah hanya karena Tapi yang kita ketiga tidak tahu susah. konteksnya. Yang ketiga susah buat cewek, Beb. Kalau nggak cari masalah sama suami nggak seru ya. Iya. Iya. Lebih kayaknya bukan cari masalah, lebih ke cari tantangan. Biar ada ininya, biar ada Ada story-nya. bumbu-bumbu. Iya. Apalagi dosa istri ke dosa aku. Betul. Tapi kan Jadi aku nggak dosa. namanya insting ya, Bib ya. Cewek tuh nggak bisa bohong, yang namanya insting nih, Bib. Apalagi kalau dengar berita-berita kemarin kan lagi banyak heboh, banyak perselingkuhan dan segala macam. Jadilah istri tuh yang awalnya nggak apa-apa, pasti jadi punya prasangka yang kenapa sama suami. Betul. Padahal suami kita juga nggak ngapa-ngapain gitu Iya. kan. Cuman di beritanya suami yang ngapa-ngapain aja, baik-baik lurus, tiba-tiba bisa belok gitu. Nah itu dia. Betul. Gimana caranya biar bisa mengurangi kecurigaan yang berlebih gitu kita sama suami. Ini bener banget. Contohnya ya, dulu istri temanku nonton film layang putus ya. Layangan putus. Oh, layangan putus. Terus tiba-tiba dia sama suaminya tuh kayak curiga, ke-trigger oleh filmnya. Atau dari TikTok, 6 ciri-ciri suami selingkuh. Kayak misalnya Ngasih nggak hadiah. memperbolehkan melihat HP-nya, atau tiba-tiba ngasih hadiah. Lah, orang tiba-tiba ngasih hadiah itu simbol cinta, bukan simbol selingkuh kan? Maksudnya iya itu bisa jadi simbol selingkuh, tapi tidak selalu. Nah, hal itu yang bikin akhirnya kecurigaan itu muncul dari ke-trigger hal-hal lain. Nah, karena itu kuncinya adalah pertama, komunikasi. Membangun komunikasi yang baik dengan pasangan, dan yang kedua, yaudah trust. Selama tidak ada sesuatu yang secara nyata mencurigakan, maka jangan dicari-cari itu. Kecuali memang ada tuh. Misalnya udah jelas ada WhatsAppan dengan orang lain, dengan pasangan lain, enggak, saya tidak curiga, itu baru aneh. Tapi kalau memang tidak ada, intinya yang tidak ada jangan diada-adakan, yang ada jangan diposisikan seolah-olah tidak ada. Maksudnya apa? Yang ada jangan seolah-olah denial. Istri kadang kan karena berada di bawah kuasa suami, atau sebaliknya suami berada di bawah kuasa istri, atau karena mereka tidak ingin hubungan ini kenapa-kenapa, akhirnya yang ada dibilang seolah-olah gak ada. Enggak. Akhirnya rumah tangga itu tumbuh bukan karena trust, hanya karena keduanya saling menahan emosi aja. Jadi sebenarnya baliknya ke komunikasi sebenarnya. Komunikasi. Semuanya itu di komunikasi. Karena itu dalam Islam perceraian itu walaupun sebaiknya dihindari, tapi tidak dilarang. Bahkan bisa jadi wajib jika tidak bercerai salah satunya akan kenapa-kenapa, akan menjadi mafsadat, kerusakan bagi salah satunya. Nah itu, jadi yang ada jangan denial tuh. Kita biar saya telan sendiri rasa ini, enggak. Karena pernikahan itu untuk membangun sakinah. Sakinah itu apa? Kedamaian bagi siapa saja yang ada di rumah tangga itu, suami, istri, anak, cucu, siapapun. Maka jangan sampai kayak mengorbankan gitu. Tapi aku juga ke beliau ngomong kayak gitu, dan beliau juga nyampein ke saya kayak gitu. Jadi misalnya kayak gini, bukan misalnya, emang kita saling ngomong gitu. Iya. Kita kan saling ngasih kepercayaan masing-masing. Dia ngasih kepercayaannya ke aku ngasih kepercayaan aku ke dia. Itu tergantung gimana kita ngolahnya. Betul. Gitu, tergantung gimana kita ngolahnya. Toh aku bilang ke dia, kalau seandainya kamu mengkhianati Cintamu. kepercayaan aku gitu yang aku kasih ke kamu, aku nggak masalah. Itu karena tanggung jawab kamu sendiri. Itu Betul. urusan kamu. Betul.
Nah, Iya ini yang aku bilang bahwa tanggung jawab dalam rumah tangga itu satu level di atas cinta. Betul. Walaupun suatu hari cintamu sudah menipis atau bahkan sirna dari pasanganmu, tapi tanggung jawabmu Tanggung kepada jawab. pasanganmu itu tidak akan pernah sirna karena perjanjianmu dengan pasanganmu itu kepada Allah keduanya. Mitsaqan wali itu tadi perjanjian agung dengan Allah. Jadi selama perjanjian agung itu ada, bahkan meskipun kamu benci kepada istrimu suatu hari, tetap bahkan meskipun sudah cerai, nafkah yang harus dibayarkan ya harus dibayarkan Tuh. sebagai tanggung jawab kita. Karena itu makanya kalau di Quran itu mawaddah itu cinta plus karena cantik, karena tampan, karena kaya, karena keturunan orang baik, karena baik dan lain sebagainya. Tapi puncaknya rahmah. Rahmah itu ketika semua yang menyebabkan kita cinta dia gak ada, tapi kita tetap cinta kepada dia. Yang kemudian biasanya dibahasakan sebagai kasih. Yang dipelesetin jadi kasihan. Kenapa lo gak cerai sama istri lo? Iya kasihan. Itu sebenarnya positif. Kasih itu di atasnya cinta. Dan puncak dari segalanya adalah tanggung jawab yang harus tetap ada tuh. Tuh, jadi Oke. para laki-laki seperti itu ya. Tanggung jawab. Iya.